kalau kita datang ke profesional kesehatan jiwa, entah itu psikolog, entah itu psikiatri, kadang-kadang, Bilang "Ah, gila. gua nggak gila." Kata-kata kasarnya kan, "Gua nggak gila kok." Sampai malah kadang-kadang seolah-olah disudutkan. "Kamu kok nggak mengerti sih, orang sedang sangat berduka kok, terus kemudian kamu malah nganggap saya ini gila," gitu ya. Jadi, memang cara mengajaknya juga menjadi sesuatu yang penting ya. Halo semua, balik lagi nih di Nadir Podcast bersama William dan Alex tentunya. Dan sesuai dengan nama Nadir Podcast ini, kita mau mendengarkan, biasanya kita mengundang narasumber-narasumber untuk mendengarkan cerita tentang lowest point mereka dan juga pengalaman kesepian mereka. Nah, namun pada episode kali ini nih, kita kedatangan tamu spesial yang nanti teman-teman bakal tahu siapa yang akan ngobrol-ngobrol bersama kita. Silakan Alex, boleh dibacain Spesial sedikit banget ya, profilnya? spesial banget. Ini adalah cuy, Dr. Suryo Darmono adalah spesialis kedokteran jiwa dan psikiater konsultan. Asik ya. Beliau menamatkan pendidikan dokter umum dalam Fakultas Kedokteran Universitas Atmajaya pada tahun 89. Wow, dokter so tua ya. So, udah old school banget ya, 89 ya. Oke, terima kasih dokter udah sini. Lalu melanjutkan pendidikan lagi spesialisasi psikiater di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan lulus pada tahun 96. Tepuk tangan buat dokter hebat ini. Oke. Dokter Surya juga aktif di berbagai kongres psikiatri nasional dan internasional, dan saat ini Doi ini praktek di salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta. Oke. Nanti kita bahas semuanya ya. Jangan disebutin dulu sini. Betul. Jangan disebutin dulu. Langsung ini, Dok. Saya pengen nanya, Dok. Boleh nggak sebagai seorang dokter nih memperkenalkan diri dan kesibukannya apa nih sebagai dokter di salah satu rumah sakit? Silakan, dokter. Ya, terima kasih. Saya kembali memperkenalkan diri ya. Tadi sudah disebutkan, nama saya Suryo Darmono. Saya spesialis kedokteran jiwa atau psikiater ya. Saya berpraktek di Rumah Sakit Jean Carolus dan di Rumah Sakit Mitra Kelapa Gading. Selain itu, saya juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Atmajaya dan dosen luar biasa di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di bagian psikiatri tentunya. Sementara sih mungkin itu ya perkenalan saya. Oke, thank you dok. Nah, dok sebenarnya alasan kami mengundang dokter Suryo di sini mungkin beberapa episode juga penonton sudah nonton tentunya di channel YouTube kami gitu dok. Dan kita ingin membahas sedikit pengalaman-pengalaman yang terjadi sama narasumber kami gitu dok yang sudah kami undang di episode sebelumnya. Dan tentunya beberapa tahun kebelakangan ini dok, situasi COVID-19 ini bukan hal yang mudah gitu ya dok ya untuk semua menurut saya, untuk semua orang gitu. Pahit banget. Betul. Dan juga beberapa pengalaman yang terjadi di narasumber kami ini adalah kehilangan sosok yang sangat mereka sayang, kehilangan sosok yang benar-benar penting dalam hidupnya selama COVID-19 ini. Dan pertanyaan saya yang pertama gitu dok, langsung saya ingin tanyakan ke dokter Suryo adalah bagaimana sih dok rasa-rasa yang timbul pada saat kehilangan yang tersayang gitu muncul di permukaan gitu, yang kayaknya rasanya semua mau meledak gitu. Apakah itu sebenarnya normal gitu dok sebagai seorang manusia gitu? Ya pertama ini memang buat saya dengan sudah usia lanjut begini dan hidup di Indonesia sudah 62 tahun ya, baru pertama kali ini mengalami pandemi yang sampai dengan 2 tahun berjalan ya. Iya. Jadi dulu hanya mendengar pandemi itu dari cerita-cerita pandemi influenza, pandemi pes ya. Tapi mengalami pandemi sendiri adalah baru kali ini nih ya. Dan memang situasi ini situasi yang luar biasa ya, terutama pada gelombang kedua itu yang paling banyak orang mengalami kehilangan, dan memang saya juga banyak mendapatkan keluhan-keluhan dari mereka yang mengalami kehilangan, baik mereka yang datang karena meminta bantuan ataupun mereka yang kebetulan kenalan dekat saya.
dan jelas bahwa kehilangan itu sendiri bagian yang normal adalah rasa berduka, adalah bagian yang normal. Rasa berduka, mengenang yang hilang, setiap kali terkenang yang hilang dan kemudian menangis untuk beberapa waktu, itu sebagai bagian yang normal, satu penyesuaian seseorang terhadap satu kehilangan orang yang terdekat. Tetapi kemudian juga ada yang menjadi lebih berat karena terus kemudian seolah-olah kehilangan itu menjadi kehilangan sebagian besar dari kehidupannya, yang kemudian menarik diri, kemudian merasa lagi kehidupan itu menjadi hampa tanpa seseorang yang dulunya dekat dan kemudian tiba-tiba hilang. Hilang yang dalam hal ini hilang karena meninggal karena sakit. Dan dalam kondisi-kondisi seperti ini memungkinkan juga seseorang kemudian jatuh ke dalam satu kondisi depresi. Nah, dalam kondisi depresi seringkali memang membutuhkan bantuan profesional ya, baik itu bantuan profesional psikolog bisa, konselor ataupun ke psikiater. Sementara kalau untuk kedugaan yang masih di dalam kedugaan wajar orang berduka, support system menjadi bagian yang penting karena support system mencegah untuk berduka ini menjadi berduka berkepanjangan yang kemudian beresiko untuk menjadi depresi. Seperti itu. Oke. Berarti itu sifatnya menular nggak sih, Dok? Buat sebagian orang ada kan kita kehilangan gitu, sakitnya kita sebagian itu menular nggak? Menurut dokter kan yang selama dokter ini kan itu sifatnya menular atau nggak? Atau gimana, Dok? Sebetulnya kalau dikatakan menular kan biasanya kata-kata menular ini kan dipakai untuk kalau kita di kedokteran untuk satu penyakit infeksi ya, sesuatu yang sifatnya memang atau virus atau kuman itu menyebar dan menularkan. Tetapi kalau kedukaan mungkin lebih pada orang-orang yang dekat yang sama-sama kehilangan dan kemudian saling sharing tentang kedukaannya dalam beberapa hal bisa memperkuat. Ya. Tetapi ketika sharingnya itu sharing dalam perspektif negatif, itu menjadi memperlemah. Ini yang kelompok-kelompok untuk orang-orang yang mengalami kedukaan yang sama. Kalau kemudian dibangun sebagai satu kelompok yang positif, itu justru bisa saling memperkuat. Tetapi kalau kelompok ini menjadi kelompok yang negatif dalam arti saling sharing tentang hal-hal yang sulit dari kehidupannya dan kemudian seolah-olah bagian-bagian yang sulit itu menjadi justru ada orang yang bilang, lu kok gimana sih kehilangan orang yang seperti dekat sekali dengan kamu kok sepertinya tidak kehilangan apa-apa. Nah, yang seperti itu kadang-kadang ya menghakimi. Jadi pengelompokan yang menghakimi itu yang kemudian sepertinya seolah-olah memaksakan bahwa seseorang harus berduka dong, dan berduka ini model berduka harus begini dong, nggak boleh kok kamu kok berduka kok tenang-tenang saja tetap di dalam pekerjaan kamu. Nah yang seperti ini yang kelompok yang tidak suportif ini yang bisa membuat sepertinya kok berduka itu dipaksakan menjadi sesuatu seragam yang menular gitu. Oh, seru. Oke, nah dok, tadi kan mungkin dokter ada bagi gitu ya dok si kelompok ini atau mungkin bagaimana sebagai manusia ini mengkontrol untuk dibawa ke arah positif atau ke arah negatif gitu dok. Nah berarti itu Ya. memang balik lagi kepada manusianya gitu dok, atau mungkin memang lingkungannya pun juga ada peranan penting gitu dalam membawa kesedihan ini ke arah yang positif gitu. Ya, betul. Jadi pada budaya-budaya tertentu sebetulnya juga kita mempunyai seperti misalnya saya dari budaya Jawa, itu kan juga mempunyai perayaan-perayaan untuk masa berduka gitu. Jadi kalau seorang kita kehilangan misalnya kehilangan ayah gitu ya. Kebetulan saya sudah dipanggil. Jadi kehilangan ayah itu nanti ada 1 minggu, ada perayaan 40 hari ya. Dan perayaan-perayaan itu sebetulnya adalah kita berkumpul bersama-sama mengenang yang pergi meninggalkan kita, termasuk juga mengenang hal-hal yang positif, pesan-pesan yang menguatkan yang pernah
pernah ayah saya dahulu uh, menjadi bagian dari hidup kita bersama. Nah, ketika perayaan-perayaan itu kita mengenang hal-hal yang positif, kita mengenang segala kebaikannya, dan itu membuat kita menjadi kuat. Maka perayaan-perayaan tradisi kedutaan sebetulnya adalah sesuatu yang memang dari budaya mungkin sudah diciptakan untuk membuat rasa berduka itu tidak menjadi berkepanjangan, tetapi kedukaan itu menjadi bagian dari kekuatan juga. Motivasi Kira-kira sih jatuhnya seperti ya. itu. Betul, Motivasi betul, untuk betul. yang terbaik ya. Betul. Jadi saling saling mendukung dan kemudian menjadi ya kita tidak sepenuhnya kehilangan ya. Jadi di dalam kehilangan itu kan biasa ada orang yang kemudian mengatakan aduh saya menjadi sepi sendirian, tetapi ada orang yang mengatakan aduh saya seringkali jatuh ke dalam perasaan rindu. Rindu itu lebih positif ya, maka teman-teman kita ada yang namanya rindu ya. Tapi sepi itu lebih negatif ya, teman-teman nggak ada yang namanya sepi kan ya. Kangen ada nggak dok? Teman-teman Kangen ada nggak dok? Namanya kangen. kangen, iya, kangen tuh sebetulnya bagus juga ya, tapi teman saya kebetulan ada beberapa yang namanya rindu, namanya sepi nggak ada, namanya kangen juga belum ada. Namanya slow nggak ada dok ya. Oke, Loh. dok. Nih, tapi kan sebagai tadi kan kita udah tempo ke belakang dulu. Yang masa yang ditularkan itu gimana caranya untuk meredam emosinya gitu. Pasti dokter ngerti kan atau tidak. Jangan pernah nyalain keluarganya atau gimana. Gimana sih mas yang pertama kali untuk nyatakan positif? Maksudnya Mungkin gini enggak, Lex. iya, maksudnya iya. Jangan pernah nyalain misalnya Alex kan, Papa Alex meninggal, terus Alex nyalain, aduh jangan salahin orang, ada orang kayak gitu kan, gara-gara gua bokap meninggal, gara gua ada sebenarnya gitu, itu gimana dok, nangkapan dokter gitu? Ya, 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 situasi yang umum ya, artinya bahwa ketika kita kehilangan seseorang dan kebetulan kehilangan tersebut berkaitan dengan misalnya pada pandemi ini berkaitan dengan satu orang tertular ya, oleh yang lain atau pada situasi kecelakaan misalnya ya, yang satu meninggal, yang satu selamat dan kemudian dari pihak keluarga mungkin sifatnya seringkali lebih sifat suportif ya kalau dari pihak keluarga dan pihak orang terdekat. Tapi kadang-kadang juga ada selentingan-selentingan yang dari orang yang lain. Itu dia Dari tuh. orang yang lain yang mengatakan bahwa oh itu tuh gara-gara pertama kali si anaknya tuh yang menularkan. Nah, kalau seperti ini yang penting adalah kita membangun unsur terdekat pada diri kita sendiri. Unsur terdekat pada orang yang kehilangan, yaitu dari keluarganya. Ya. Dari keluarganya pada umumnya ketika karena misalnya uh, seorang ayah meninggal ya dan kemudian anaknya atau contoh satu keluarga di mana ayah dan anak itu dirawat sama-sama karena penyakit COVID ya. Terus kemudian yang ayah meninggal sementara yang anaknya bisa terselamatkan. Yang secara otomatis sih sebetulnya keluarga akan merasa sangat bersyukur karena yang anak selamat. Sehingga anak sendiri kadang-kadang suka menyalahkan diri sendiri dan keluarga akan bersikap suportif. Cuma kadang-kadang lingkungan-lingkungan yang di luar keluarga tuh yang suka Iya, selentang-selenting ikut ngomong gitu nyeleneh. kan. Nah, yang ini biasanya mungkin lebih sifatnya pada kalau dari keluarga menerima, bahkan keluarga yang kemudian bisa menjadi faktor memperkuat dan mengatakan bahwa oh tidak benar itu bahwa pandemi siapapun bisa menularkan dan siapapun bisa tertular dan kita tidak tahu persis dari mana asalnya. Itu hal-hal yang memperkuat, tetapi juga edukasi seperti ini, seperti podcast begini, yang bagaimana kita justru bersifat, bagaimana kita menguatkan mereka yang eh, yang terselamatkan, ketimbang kita kemudian Menyalahkan. mereka yang terselamatkan saja sudah mempunyai rasa duka dan rasa bersalah. Kita seharusnya
memperkuat mereka untuk cepat pulih dari rasa duka dan juga menjauhkan dari juga terjauh dari rasa bersalah. Oke. Seperti itu. Nah, Dok, perasaan bersalah itu pastilah muncul gitu, Dok. Nggak mungkin, walaupun dengan lingkungan yang suportif, bagaimanapun pasti tetap ada gitu ya, Dok, sebagai manusia gitu menurut saya. Nah, itu berpotensi jadi apa ya? Mungkin bahasanya mengkacaukan relasi, mengkacaukan kegiatan sehari-hari gitu, Dok. Jadi tidak berfungsi dengan baik gitu, Dok. Apakah ada potensi-potensi seperti itu? Ada ya, jadi dalam arti bahwa seseorang dengan kepribadian tertentu, kepribadian kan masing-masing orang mempunyai satu ciri kepribadian kan. Ada orang yang memang ciri kepribadiannya lebih cenderung mudah menyalahkan diri, ciri kepribadian yang lebih cenderung ke arah mudah jatuh ke dalam satu depresi ya. Nah, dalam kondisi ciri kepribadian tertentu, memang seseorang ketika mengalami satu peristiwa kedukaan akan lebih cenderung mudah menyalahkan diri dan itu menjadi berkepanjangan. Dalam kondisi seperti ini, orang-orang terdekat, keluarga, bisa ikut mengidentifikasikan, oh ini kelihatannya kok anak saya atau adik saya kelihatannya mulai jatuh ke dalam situasi depresi ini. Mereka mendampingi seringkali tidak banyak dalam arti hiburan kata-kata ya. Lebih banyak mendampingi itu adalah mendengarkan. Kalau misalnya yang kehilangan menangis, bahkan kita ikut menangis bersama pun sebagai orang-orang yang terdekat, itu juga sesuatu yang menguatkan. Artinya mereka menjadi tidak sendirian. Setelah itu pelan-pelan mulai mengajak bangkit, yuk kita menyenangkan, kadang-kadang saya menggunakan istilah, kita menyenangkan kakak yang sudah pergi atau ayah yang sudah pergi untuk memperlihatkan bahwa ayah masih ada di dalam kehidupan kita nih. Kita menjadi bersemangat dan membawa spirit ayah di dalam semangat hidup kita. Nah, hal-hal yang seperti itu bisa dilakukan oleh lingkungan. Tapi kalau kondisinya memang ternyata depresinya menjadi berkepanjangan, menjadi sedih, menarik diri, mengurung diri, ditemani juga cenderung menolak, mau tidak mau memang kita ajak untuk berkonsultasi ke profesional. Nah, Atau itu psikolog, konselor ya, atau psikiater. nah Oke. ini pas banget. Jadi kan yang tadi dokter ngomong itu, berarti kita benar-benar butuh profesional. Nah, itu lu kapan momennya atau seseorang tuh butuh untuk nyari yang namanya profesionalnya itu, apakah saya ada kan orang juga misalnya orang tuanya juga, ah lu masih bisa, lu masih kuat nih. Ada juga orang bilang bisa lo tanganin gini. Itu tuh menurutnya harus dibawa langsung atau ada yang udah ngaco-ngaco gitu harus dibawa langsung atau untuk nyari profesionalnya ke dokter itu enaknya tuh kapan, Dok? Jangan sampai dia hancur-hancur duluan gitu kan. Ya, ya itu betul. Jadi masih ada juga stigma ya. Mm-mm. Stigma itu dalam arti bahwa kalau kita datang ke profesional kesehatan jiwa, entah itu psikolog, entah itu psikiatri, kadang-kadang Bilangnya gila. gua nggak gila, kata-kata kasarnya kan, gua nggak gila kok, sampai malah kadang-kadang seolah-olah disudutkan. Kamu kok nggak mengerti sih, orang sedang sangat berduka kok, terus kemudian kamu malah nganggap saya ini gila gitu ya. Mm-mm. Jadi memang cara mengajaknya juga menjadi sesuatu yang penting ya. Pertama adalah kalau indikasinya bahwa seseorang ini sudah memerlukan adalah ketika sudah mulai kehilangan fungsi ya. Jadi misalnya perannya sebagai ibu rumah tangga atau perannya sebagai pekerja pekerjaannya menjadi telantar, perannya sebagai mahasiswa juga sekolahnya menjadi telantar, di dalam pergaulan juga menjadi menarik diri. Jadi ketika kehilangan fungsi baik fungsi sosial ataupun fungsi pekerjaannya, maka kita sudah mulai mengajak dia berdialog tentang kehilangan fungsi ini. Ada loh sebetulnya yang bisa membantu. Kamu kan sayang, kamu sedang dalam puncak karir. Ini sesuatu yang tidak, yang seharusnya kita juga ingin, misalnya kalau papa kita yang
meninggal, kita juga ingin Papa melihat kita itu bahagia dan kita itu kuat. Yuk kita ajak ke profesional, kita konsultasi aja dulu. Bukan berarti kalau ke profesional itu kamu lemah, tetapi kalau profesional itu dalam arti bahwa kita membutuhkan rumus-rumus untuk membuat kita menjadi lebih kuat. Dan saya pun mungkin juga membutuhkan, yuk kita sama-sama yuk ke profesional. Nah, seperti itu. Nah, profesionalnya bisa memulai dari psikolog, mana yang mana yang orang tersebut lebih bisa menerima. Bahwa kalau orang tersebut lebih bisa menerima, saya kalau ke profesional itu bisa rohaniawan, bisa konselor, bisa psikolog, bisa psikiater. Tapi kemana dulu mereka merasa nyaman? Nah, hubungan antar profesional ini yang menurut saya justru perlu baik. Bahwa dengan mudah saya Katolik sebetulnya, jadi dengan mudah saya ngontak pastor kalau di Carolus, pastor kayaknya ada pasien saya yang kayaknya lebih butuh ke pendekatan rohani deh. Nah, kemudian saya ajak ke pastor, atau pastor pada satu saat, dok kayaknya saya butuh deh bantuan dokter, ada pasien saya yang membutuhkan lebih bantuan ke profesional psikiatri nih. Si pastor mempunyai kedekatan dengan si umat yang sedang mengalami penderitaan tersebut, sehingga si pastor lebih mudah ketika mengajak ke saya, stigma sudah setengah hilang karena yang ngajak pastor nih. Atau ketika saya mengajak ke pastor, pasien saya juga sudah tidak merasa aduh seolah-olah saya orang yang tidak rohani. Enggak, karena sudah mempunyai kedekatan dengan saya. Jadi seperti itu. Modelnya itu tidak langsung kamu harus ke dokter jiwa nih. Orang langsung bilang, lu kok jahat amat sih? Saya sedang menderita, sedang sedih begini, kamu langsung tap saya sebagai gila. Gitu. Jadi tahapannya itu yang penting untuk mereka lebih mau berproses. Oke, nah dok, ketika mencari bantuan profesional itu, seperti yang dokter bilang ada rohaniawan, konselor, psikolog, ataupun psikiater gitu ya dok ya. Dan saya juga sering dengar beberapa kali bahwa dari teman saya yang membutuhkan bantuan psikolog ke beberapa psikolog yang berbeda, karena psikolog sebelumnya nggak cocok, psikolog yang sebelumnya nggak cocok. Saya juga sering dengar kayak ya cocok-cocokan gitu psikolog dan psikiater, yang kayak banyak yang saya sering dengar kayak gitu dok. Dan bagaimana sih sebenarnya apa hal-hal yang perlu diperhatikan agar menemukan profesional yang cocok dengan kondisi diri, dan serta kita tuh merasa nyaman dan jadi lebih mudah untuk berkonsultasi gitu dok. Okay. Ya, sebetulnya sih kalau dari sisi profesional sendiri ada subspesialisnya, tetapi di Indonesia saya rasa kita masih sangat kekurangan, sehingga kita tidak menganjurkan ke subspesialis tertentu ya. Misalnya pada psikiatri itu ada yang subspesialis untuk psikiatri anak dan remaja, subspesialis untuk psikiatri geriatri, ada juga subspesialis untuk khusus untuk trauma ya. Setidaknya juga ada training untuk itu. Yang biasanya kalau yang saya anjurkan adalah pertama datang dulu ke seseorang yang setidaknya ke seorang profesional yang yang mereka merasa lebih dekat ya. Jadi kalau mereka mengatakan bahwa saya kayaknya merasa lebih nyaman kalau saya itu ke pastor deh, oke. Atau saya itu ke konselor. Nah, nanti antar profesional ini yang sepertinya memang masih perlu dikembangkan. Kalau saya kebetulan karena di rumah sakit Katolik, antar profesional antara saya sebagai psikiater, psikolog, kemudian pastor, bahkan biarawati, itu kita mempunyai kedekatan, sehingga dengan mudah kita membantu pasien memilihkan tepatnya kemana. Tapi kalau pasien sendiri kadang-kadang bingung ya. Jadi tadi bilang cocok-cocokan, kita memberikan kemandirian pada pasien. Yuk kita coba saya punya psikiater yang kayaknya enak loh, misalnya yang ngajak begitu. Yuk kamu ikut ke saya, nanti kita lihat dah
Kalau kamu misalnya cocok, ya kita lanjut. Kalau kita nggak cocok, nanti kita cari yang cocok. Oh, Nggak bebas apa-apa, memilih ya. memang kita boleh pakai bahasa seperti itu, cocok-cocokan. Sehingga orang yang meminta pertolongan juga mempunyai pilihan, mempunyai kekuatan diri sendiri bahwa saya adalah bukan orang yang lemah yang sampai nggak boleh memilih. Kalau sampai kita nggak boleh memilih itu kan Aneh. sepertinya, iya, kita dianggap orang yang aneh, orang yang lemah, orang yang nggak berdaya gitu. Jadi kita boleh mempunyai pilihan. Tetapi kan mereka belum tahu nih, yuk kita ajak ke psikolog yang saya kenal nih. Kalau kamu rasa cocok, oke. Kalau kamu ngerasa nggak cocok, nggak apa-apa. Nanti kita cari yang lain gitu. Oke. Oke. Nih, Dok, ini agak melenceng sedikit dari pertanyaan. Pertanyaannya udah habis. Gue pengen. Kalau misalnya orang itu tidak mau, nih, ayo dong. Well, ya kita nyari nih. Gue nggak gila kok. Gue nggak gila. Ngapain gue harus ke psikolog? Ngapain gue? Dia merasa dirinya fine-fine aja. Padahal kita ngeliatnya udah aneh gitu. Udah garuk-garuk tembok lah, udah aneh. Cuma kita bilang, ayo dong, teman dia merasa dirinya fine-fine aja. Emang otaknya mungkin udah. Tapi tidak mau, itu gimana cara nariknya dia untuk, ayo dong kita. Itu kan susah juga, Dok ya. Ngeliat orang kayak gitu kan. Ya, pada kasus tertentu, tapi ini di luar peristiwa kedugaan ya biasanya. Mungkin pada orang yang memang sudah mempunyai predisposisi untuk menderita gangguan jiwa berat ya. Misal skizofrenia itu yang kemudian muncul perilaku-perilaku yang tidak sesuai dengan realitas, merasa ada orang-orang yang akan membunuh dia, merasa bahwa dibicarakan, ada halusinasi, dan kemudian merasa dirinya tidak sakit, ya karena kondisi gangguan jiwa berat yang penilaian realitasnya terganggu, sehingga juga penilaian realitas terhadap dirinya bahwa saya butuh pertolongan itu juga terganggu. Nah, dalam kondisi seperti ini, kita boleh memberikan yang kita sebut involuntary treatment. Involuntary treatment adalah memang ya setengahnya kita bawa paksa ya. Jadi biasanya oke, terus kemudian kita panggil karena kita melihat perilakunya sudah membahayakan diri ataupun orang lain. Kemudian kita panggil kita menghubungi rumah sakit. Jadi rumah sakit biasanya ada tim yang memang untuk datang ke rumah dan kemudian diberikan terpaksa ya memang mungkin diberikan injeksi Bius. diberikan injeksi untuk istilahnya penenang ya, terus kemudian dibawa ke rumah sakit untuk menjalani perawatan. Itu involuntary treatment, pilihan terakhir, tetapi pilihan ketika yang bersangkutan memang sudah dikondisikan tidak bisa memilih karena ada tadi saya bilang gangguan penilaian realitas ya, ada halusinasinya bilang itu dokter itu orang jahat berkomplot dengan kamu, ya tidak mungkin kan. Jadi mau tidak mau memang perlu yang disebut di kondisi negara maju pun involuntary treatment tetap ada. Pada situasi yang mereka memang gangguannya itu membahayakan diri ataupun orang lain, dan yang terganggu menolak untuk menjalani pengobatan. Mau tidak mau memang involuntary treatment. Nah, biasanya setelah involuntary treatment 1 minggu obat sudah berjalan, pasien sudah mulai memahami tentang dirinya dan bahkan merasa, untung saya pada waktu itu dibawa ya. Saya waktu betul loh, saya benar-benar merasa kok lingkungan berubah. Kok kemudian kamu itu seperti orang yang sangat jahat dengan saya. Begitu, kira-kira seperti itu. Iya. Oke, nah untuk yang terakhir nih dok, yang pertanyaan saya, kira-kira ada nggak sih dok, mungkin kalau itu kan kita mencari bantuan profesional gitu dok, kita datang ke psikolog ataupun konselor ataupun psikiater gitu. Nah atau bisa nggak sih yang cara lebih cepatnya seperti mungkin hotline gitu ya dok ya, untuk membantu lingkungan kita atau teman kita yang dimana untuk menangani mental health issues terkait selama masa pandemi ini gitu dok, dan juga mungkin pesan yang ingin dokter sampaikan untuk teman-teman dalam menghadapi situasi COVID-19 ini gitu dok. Hotline sebetulnya dari Kemenkes ada, kemudian juga dari ikatan profesional ya, jadi himpunan profesi psikologi maupun himpunan profesi psikiatri, itu mereka mempunyai hotline. Hanya kebetulan
saya nggak mencatat tuh, jadi agak lupa nomornya. Tapi kalau dicari di googling saja, itu ada hotline dari profesional perhimpunan psikologi, profesional perhimpunan psikiatri, maupun hotline dari Kemenkes. Bahkan yang hotline dari Kemenkes yang untuk kesehatan jiwa ada. Jadi hotline dari Kemenkes itu ada yang memang untuk COVID secara umum, tapi ada juga hotline yang untuk untuk bantuan kesehatan jiwa. Nah, masing-masing rumah sakit sebetulnya, beberapa rumah sakit seperti Rumah Sakit Jiwa Suharto Hedjan, dia juga ada hotline. Yang hotline itu setidaknya memberikan beberapa fasilitas gitu ya, Dok ya. Beberapa masukan fasilitas-fasilitas yang bisa diakses. Ya. Nah, yang dikira kita kurang sebetulnya adalah kelompok-kelompok NGO. Sebetulnya ada beberapa NGO yang khusus bergerak di bidang kesehatan jiwa seperti KPSI. KPSI itu lebih pada kelompok penguat atau pendukung dari keluarga yang menderita skizofrenia. Terus kemudian ada juga yang khusus untuk bipolar, itu Bipolar Care Indonesia, Bipolar Care Indonesia. Saya tadi disebut Bipolar Care Indonesia. Nah, Bipolar Care Indonesia termasuk kelompok yang sangat bagus. Mereka kelompok yang memberdayakan lingkungan dengan sangat bagus. Mereka juga mempunyai kegiatan-kegiatan edukasi. Nah, saya rasa yang diperlukan di masyarakat kita justru membangun kelompok-kelompok di masyarakat yang lebih sadar kesehatan jiwa. Ini yang diperlukan. Oke, semua sudah jelas ya, Lex. Dokter udah jelaskan. Sebenarnya sih masih pengen nanya panjang lebar tentang, saya juga bipolar juga, siso juga dulu pernah, ini juga dulu. Tapi banyak teman. Terima kasih dokter, ya ampun udah bisa nemenin kita. Oke, thank you banget dokter. Sekali lagi udah datang memberikan insight-insight juga buat teman-teman Nadir Podcast. Kita berharap yang nonton di luar sana nggak merasa sendirian ya, Lex. Dan bisa mengambil beberapa pelajaran dari episode hari ini juga. Dan sadar kalau mereka tidak sendiri, ternyata ada kita gitu. Ya, betul, itu penting. Itu yang penting. Iya. Oke deh, teman-teman jangan lupa, sekali lagi gue mau ingetin untuk di like, subscribe, di share, dibagiin ke teman-teman kalian yang mungkin membutuhkan menonton nih episode ini nih, yang kayak lo nonton dulu deh, coba gitu. Mungkin itu bisa jadi langkah sama awal ini, paksaan ya, Lex ya. Kalau ada yang mau berbagi, bisa kan masukin ke mau berbagi atau mau sharing untuk ini masuk ke sini, ya bisa aja langsung masukin ke IG kita atau ke email kita, ada di bawah sini nih. Boleh, mungkin bagi teman-teman nanti yang mau bercerita. Ada di bawah sini. Iya. Oke deh. Semuanya sampai berjumpa lagi. Gue William Linardi. Gue Alex Ronik. See you at next episode. Thank you dokter. Thank you, Mari, terima kasih. Ya dokter ya. Terima kasih. Mari.